Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab sang pemberani. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Yang pertama adalah riwayat dan silsilah dari Umar bin Khattab. Jadi guys, ternyata Umar bin Khattab itu lahir pada tahun 583 Masehi di kota Makkah. Nah, tahun 583 ini ternyata adalah 12 tahun setelah kelahiran dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar sendiri ini juga dia itu terlahir dari Bani Adi. Bani Adi adalah salah satu bani ternama yang berada di dalam suku Quraisy gitu. Ibunya sendiri itu bernama Hantamah binti Mughirah bin Abdullah, bin Abdullah. Hantamah binti Mughirah bin Abdullah gitu. Kalau sang ayah sendiri itu adalah Khattab bin Nufail. Nah, ini kita akan pelajari tentang silsilah dari Umar bin Khattab ya. Jadi kenapa kita mempelajari tentang silsilah dari Umar bin Khattab? Karena kita harus tahu di manakah letak garis keturunan yang sama antara Umar bin Khattab dengan Nabi kita. Gitu. Nah, Umar ini diketahui lahir dari seorang ibu yang bernama Hantamah yang menikah dengan seorang ayah yang bernama Khattab bin Nufail. Jadi silsilahnya itu seperti ini. Yang pertama adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin siapa saya lupa, sebentar saya ingat-ingat ya, bin Abdullah, lalu bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab bin Lu'ay inilah yang menjadi garis keturunan yang sama antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Jika di Rasulullah itu ketika dilihat dalam silsilahnya ternyata Ka'ab bin Lu'ay adalah garis keturunan ketujuh. Jadi garis keturunan antara Umar dan Nabi itu bertemu pada garis ketujuh. Itu dari garis keturunan sang ayah. Beda lagi dengan garis keturunan sang ibu. Kalau sang ibu itu bertemunya pada garis keturunan ke-6. Gitu. Bagian dari Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita mengetahui dari kepribadian Umar bin Khattab ini, kita harus tahu dulu guys, seperti apakah bentuk tubuh atau postur dari Umar bin Khattab itu sendiri. Aduh, Umar ini digambarkan sebagai seorang yang sangat tinggi, tegap, kuat. Dia memiliki otot yang sangat-sangat kuat dan juga dia memiliki kulit yang berwarna sawo matang. Tapi sawo matangnya lebih dari orang-orang Indonesia ya tentunya, karena wilayahnya berada di Timur Tengah. Pastinya warna sawo matang itu pasti jauh lebih berbeda dengan orang-orang seperti kita di Indonesia. Jadi guys, ternyata Umar itu memiliki postur tubuh yang ideal, sangat ideal. Yang pertama, dia tinggi, dia tegap, dan juga dia memiliki otot yang sangat kuat. Nah, ternyata otot itu dia gunakan sebagai seorang pegulat di pasar Ukas. Pantas dia menjadi orang yang paling ditakuti dan sangat disegani karena dia memiliki tubuh yang besar, otot yang kuat. Dia juga pandai dalam bergulat, makanya banyak orang yang takut sama dia. Nah, masuk dalam kepribadiannya atau wataknya, di sini kita perlu tahu ternyata selain dia memiliki otot yang kuat, jiwa yang gitu ya, ternyata dia itu memiliki sifat yang sangat keras, disiplin, pemberani, dan beliau itu bukan tipe orang yang suka menyerah begitu saja. Sangat-sangat menjadi contoh yang baik saya rasa setelah Rasulullah. Jadi ternyata Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat disegani, bukan dari pegulatnya saja, tetapi dia juga sebagai seseorang yang dikenal penengah antara, jika ada pertikaian antara beberapa suku atau salah satu suku dari suku Quraisy, bani dari suku Quraisy dengan bani yang lain, gitu ternyata.
Saya juga baru tahu ternyata Umar itu pandai dalam menengahi setiap masalah yang terjadi dalam beberapa bani yang ada dalam suku Quraisy gitu, guys. Selanjutnya adalah kepribadian dari Umar bin Khattab. Nah, sebelum masuk ke dalam kepribadiannya, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih postur tubuh Umar bin Khattab itu. Nah, Umar itu memiliki tubuh yang sangat tinggi. Tingginya itu sangat ideal sesuai dengan tinggi seorang laki-laki yang berada di Timur Tengah. Nah, selanjutnya beliau itu memiliki dada yang bidang, bahu yang tegap. Jadi ketika dia berjalan itu seakan-akan seperti seorang prajurit perang yang sangat gagah perkasa. Selanjutnya adalah otot. Ototnya itu sangat kuat sehingga di sana dia dikenal sebagai seorang pegulat di pasar Ukas. Sehingga banyak sekali orang yang takut dengannya karena dia memiliki otot yang besar dan pandai bergulat, teman-teman. Jadi seperti itulah gambaran postur tubuh dari Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah kepribadiannya. Jadi kepribadian dari Umar bin Khattab itu tidak lepas dari bentuk tubuhnya, yang menurut saya itu adalah suatu hal yang tegak lurus lah kalau dalam matematika. Jadi ketika dia memiliki tubuh yang besar, dia tegap, dia perkasa seperti itu, berarti dia itu sifatnya orang Timur Tengah, sangat menggambarkan orang Timur Tengah. Dia keras, dia disiplin, dan dia sangat pemberani. Itulah Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab ini adalah seseorang yang sebenarnya sangat membenci agama Islam, terutama sangat membenci Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pernah nih, ternyata tuh Umar itu pernah, dia itu ingin membunuh Rasul dengan tangannya sendiri. Dia itu membawa pedang dan dia sudah berjalan ingin menuju ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ternyata di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan Naim bin Mas'ud. Jadi waktu itu ketika Umar benar-benar ingin berjalan menuju ke rumahnya Rasulullah, dia bertemu dengan si Naim, dan Naim itu tiba-tiba berkata kepada Umar, dia tanya, Bang Umar, mau kemana kau? Bang Umar pun jawab, aku mau ke rumahnya Muhammad, aku ingin membunuhnya. Dia tegas jawabnya, guys. Jadi ketika dia jawab kayak gitu, Naim kaget. Naim bilang, untuk apa engkau mengurusi Rasul? Untuk apa engkau mengurusi Muhammad? Lebih baik kau urusi dulu adikmu. Adikmu telah masuk Islam bersama suaminya. Apa kau tahu itu? Lebih baik kau pulang dan lihat apa yang telah dia lakukan di rumah. Gitu. Umar kaget, dia semakin marah, dan dia kembali pulang dalam keadaan dia benar-benar kesel. Jadi dia pulang, ketika sampai di depan pintu, sebelum dia mendobraknya dan masuk ke dalam, dia mendengar adiknya Fatimah bin Khattab bersama suaminya Sa'id bin Zaid sedang melantunkan surat Toha ayat 1-8. Di depan pintu dia nangis. Entah itu karena saking saking merdunya ayat-ayat yang dilantunkan, atau saking bencinya dengan agama Islam. Nah, ini timbul pertanyaan. Tetapi ternyata setelah tahu, dia benar-benar merasakan getaran yang sangat-sangat dalam ketika mendengar surat Tuhan dilantunkan oleh adiknya itu. Nah, dia masuk ke dalam, dia tidak langsung ingin membaca surat tersebut, tapi dia menampar terlebih dahulu kedua adiknya. Yang pertama kan adiknya sendiri sama adik iparnya, yaitu suami dari adiknya. Dia menampar keduanya, lalu dia meminta Al-Quran itu dan ingin membaca surat Toha tadi. Tetapi sama Fatimah tidak diperbolehkan, karena Fatimah meminta kepada Umar bin Khattab supaya dia mandi terlebih dahulu dan berwudu. Setelah itu baru boleh dia membaca mushaf itu. Nah, ketika dia masuk, dia selesai mandi, dia berwudu, dia memegang Al-Qurannya, dan dia membaca sekali lagi surat Toha yang sudah dibacakan oleh adiknya. Nangis tuh di situ, Umar benar-benar nangis, benar-benar merasakan arti dari surat tersebut, dan dia langsung bilang kepada adiknya bahwa, Dek, aku ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah, disitulah gagalnya Umar untuk membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri, karena hidayah dari Allah itu datang secara tiba-tiba. Gitu. Nah, selanjutnya adalah perjuangan dari Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah.
Beliau, Umar bin Khattab ini menjadi seorang khalifah karena ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu beliau merasakan sakit dan beliau meminta untuk bermusyawarah dengan teman-temannya untuk menunjuk siapakah orang yang cocok untuk menjadi seorang khalifah setelahnya. Nah, beliau ini bermusyawarah dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Utsman bin Affan, sama kaum Ansor. Jadi beliau di sini itu bertanya dan memberikan pendapatnya bahwasanya beliau ingin menjadikan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahnya. Dan tanpa basa-basi, banyak orang yang setuju, banyak teman-teman atau saudara-saudara yang setuju dari Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ditunjuklah Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelah dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ditetapkannya Umar menjadi seorang khalifah itu pada tahun 13 Hijriah dan beliau berkuasa sampai 32 Hijriah. Jadi 17 tahun lah ya kurang lebih beliau memimpin menjadi seorang khalifah. Nah, di dalam 17 tahun ini beliau berhasil menorehkan beberapa prestasi yang benar-benar membanggakan, yaitu diantaranya adalah mendirikan lembaga-lembaga sosial dan hukum. Contohnya ada Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah tempat di mana tempat ini digunakan untuk negara untuk menyimpan kekayaan dari negara tersebut. Jadi kekayaan dari negara tersebut itu disimpan yang digunakan untuk kepentingan dari kaum muslimin itu. Selanjutnya adalah membuat Diwan Al-Kharaj. Diwan Al-Kharaj ini adalah dewan atau pengurus dari pajak tanah. Selanjutnya adalah Diwan Al-Jun, Dewan Al-Jun. Dewan Al-Jun ini dia bertugas menjadi pengurus keuangan atau bendahara negara. Dan selanjutnya adalah Diwan Al-Ahdas. Diwan Al-Ahdas ini bertujuan sebagai keamanan negara atau kepolisian. Dan yang terakhir adalah Dewan Hakim atau Al-Qadi. Nah, Al-Qadi ini sendiri adalah dewan seperti dalam Indonesia itu adalah lembaga yudikatif di mana mengatur tentang hukum. Seperti contohnya adalah pembagian warisan, pemberian hukum cambuk, dan zakat perdagangan. Itu Al-Qadi. Selanjutnya adalah berhasil menetapkan tahun Hijriyah. Jadi ternyata tahun Hijriyah ini ditentukan ketika Khalifah Umar bin Khattab. Dan ditentukannya ini ternyata dilihat dari ketika pertama kali Rasulullah itu hijrah. Selanjutnya adalah menambahkan lafaz dalam adzan subuh, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu pertama kali ditetapkan ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin. Selanjutnya adalah mengajak sholat tarawih berjamaah. Selanjutnya lagi adalah memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Selanjutnya adalah menetapkan gaji pegawai. Terus selanjutnya lagi adalah menetapkan mata uang. Dan selanjutnya adalah memperluas wilayah Islam. Nah, inilah memperluas wilayah Islam inilah yang benar-benar kita ingat sampai sekarang, bahwasanya ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin, beliau berhasil memperluas wilayah Islam dalam 3 wilayah, yaitu Persia, Suriah, dan Mesir. Nah, selanjutnya adalah wafatnya Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, Umar itu wafat pada hari Ahad 1 Muharram 23 Hijriah 644 Masehi. Beliau meninggal karena ditikam selama 6 kali dengan pisau bermata 2 oleh virus atau yang lebih dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Beliau ini adalah orang dari Persia yang menjadi budak dari Al-Mughirah bin Syu'ban. Kejem banget ya. Aku rasanya kayak orang kita kegores pisau dikit aja udah sakit banget, apalagi itu ditikam selama 6 kali. Bayangkan gimana rasanya, pasti sakit banget. Dan disitulah berakhirnya masa kepemimpinan Umar bin Khattab yang digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap positif dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah rendah hati. Beliau itu sangat rendah hati karena tidak pernah
membeda-bedakan antara pejabat dengan kaum biasa atau rakyat biasa. Jadi beliau itu benar-benar rendah hati karena beliau memperlakukan orang lain dengan sama. Dan selanjutnya adalah sederhana. Sederhana ini adalah beliau tidak pernah yang namanya mengambil gajinya sepeser pun, karena beliau memasukkan gaji tersebut ke dalam Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Selanjutnya adalah peduli terhadap kaum muslimin. Nah, peduli ini ternyata beliau itu sering sekali berusukan pada malam hari ke rumah kaum muslimin. Jadi beliau itu ingin melihat sendiri apakah rakyatnya merasakan sejahtera atau merasakan sakit hati ketika beliau menjadi seorang khalifah atau pemimpin pada waktu itu. Selanjutnya adalah teguh pendirian dan taat amanah ya. Jadi beliau itu tidak pernah yang namanya menjadikan keluarganya itu menjadi seorang pejabat. Itulah beliau. Dan selanjutnya adalah adil dan bijaksana, di mana beliau ini ketika keluarganya melakukan sebuah kesalahan maka akan dihukum sesuai mata hukum. Jadi tidak pernah membeda-bedakan antara keluarganya dengan orang lain yang melakukan kesalahan, semuanya disamaratakan. Dan yang terakhir adalah beliau memiliki pemikiran yang kritis, karena ketika beliau ingin memecahkan masalah atau mencari solusi, beliau itu tidak pernah memikirkan satu sudut pandang saja, tetapi beliau melihat dari banyak sudut pandang. Nah, jadi itulah beberapa pengetahuan tentang Umar bin Khattab sang pemberani. Semoga bermanfaat dengan apa yang telah saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.